Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu pasti merasa senang ya saat bermain HP. Iya, Pak. Kira-kira apa yang kamu lakukan agar tidak lupa belajar? Mungkin saya bisa belajar dulu sebelum bermain dan menyiapkan perlengkapan sekolah sebelum tidur, Pak. Itu rencana yang baik, Aira. Bagaimana jika kita juga melibatkan orang tua kamu untuk membantu mengingatkanmu untuk belajar dan mengerjakan PR? Saya setuju, Pak.
Oke, dan apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Masih Pak. Apa saja coba kamu sebutkan? Bertanggung jawab dalam tepat waktu, memakai seragam rapi dan lengkap, menghormati guru, menyayangi teman, menjaga kebersihan kelas, sopan dan santun. Bagus sekali, ternyata kamu masih mengingatnya. Dan nanti kita juga akan melihat perkembangan dari solusi yang sudah kamu sampaikan tadi. Semoga kesalahanmu tidak terulang kembali dan kamu bisa berkemas untuk pulang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira. Saya bersekolah di SD Negeri Gembong 02. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Toto untuk menemukan solusi dengan masalah yang saya lakukan. Saya harus bisa bertanggung jawab dengan tugas saya dan bisa menghargai waktu. Terima kasih Pak Toto. Dan Genzio, saya sedang mencari siapa yang salah ya. Tadi ada laporan dari Mazhar kalau pada saat jam istirahat kalian bertengkar karena saling mengejek. Bisa kalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Dia mengajak saya karena saya tidak kuat lari karena badan saya kecil Pak. Benar begitu Kenzio? Benar Pak. Setiap orang pasti punya kesalahan dan kekurangan. Begitu juga Pak Toto dulu. Juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti kalian. Lalu apa pendapat kalian agar kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali? Kami akan saling memaafkan, saling menghargai Pak. Oke. Dan apakah kalian masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih Pak. Apa saja coba kalian sebutkan? Dengan tepat waktu, memakai seragam rapi dan lengkap, menghormati guru dan menyayangi teman. Bagus sekali, ternyata kalian masih mengingatnya. Semoga apa yang sudah kalian ucapkan tadi dapat terwujud dan kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih atas waktunya dan bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya bersekolah di SD Negeri Gembong 02. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Toto untuk menemukan solusi dengan masalah yang saya lakukan. Untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku dari teman sekelas saya. Saya harus berhati bersabar dan menghargai teman saya. Terima kasih Pak Toto. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya di siang hari ini. Saya di sini akan menyampaikan diskriminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Sebelum saya sampaikan keimanan kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Hasanah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
di sebelah sana. Di sini saya akan menyampaikan diskriminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu guru, sudah ada yang tahu apa itu arti dari budaya positif? Mungkin Bu Puji atau Mas Taufik sudah tahu. Lupa. Jelaskan lagi Mas. Ingat sedikit Pak. Apa Bu Puji yang diingat budaya positif itu? Lupa. Kebiasaan-kebiasaannya, karakter-karakter baik yang dilaksanakan di sekolah. Benar atau salah Pak? Ya benar, kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah atau di lingkungan sekolah. Selanjutnya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Selanjutnya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Nah, ini kegiatan, cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba kepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau teman Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar dapat bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan. Cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dengan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Coba Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Yang teman yang satu mengepalkan tangan dan yang satunya merayu untuk membuka kepala tangan itu. Teman yang satu mengepalkan tangan, saya satu siap begitu. Yang satu merayu, coba dicoba.
Yang satu mengepalkan tangan, yang satu merayu untuk membuka tangan dengan cara apapun. Boleh dikasih uang biar mau membuka kepala tangan itu. Nah. Sudah dicoba? Sudah ya, selanjutnya kita lanjutkan. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah tadi kepala tangannya dibuka atau tidak? Tidak dibuka ya. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda dan atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Tadi Ibu Puji alasannya kenapa kok masih menutup tangannya, tidak mau dibuka? Ini sesuatu yang sangat berharga Pak di kepala tangan saya. Oh iya, sangat berharga, jadi tidak mau dilepaskan ya. Ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira siapa yang menjadi yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka tangan? Bu Puji? Saya sendiri ya, atau diri kita sendiri ya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi kita mau melepaskan tangan kita atau membuka tangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri ya. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kelima, ilusi bahwa orang dirasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Di sini Bapak Ibu guru ada yang sudah tahu apa itu makna disiplin positif? Ada yang tahu Bapak Ibu? Makna dari disiplin positif? Patuh, taat, apalagi? Apa Bu Rifa? Yang keras Bu Rifa, jangan malu-malu. Dari baca patuh dan taat ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan. Setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima bertahan hidup ya. Selanjutnya ini ada kasus Ibu Susi, guru wali kelas 6 di SD Harapan Mulia, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Naufal. Beberapa anak di kelas 6 telah datang padanya dan mengeluhkan Naufal yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Susi, apa yang Anda akan lakukan?
menurut Anda kira-kira apa alasan Noval melakukan itu? Bapak Ibu guru ada yang tahu apa yang akan dilakukan? Bertanya kepada Noval ya. Alasannya apa? Karena Noval merebut makanan dari temannya secara paksa. Jangan-jangan tidak punya bekal makanan. Ya, benar sekali. Kita lanjutkan ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Susi sebaiknya mencari tahu alasan Noval melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi Noval. Yang pertama, bertahan hidup. Noval lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Teman Noval jadi perhatian Noval. Yang ketiga, penguasaan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang keempat, kesenangan Noval hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Yang kelima, kebebasan. Noval merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Intinya, jadi kita harus menanyai Noval terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi atau konsekuensi tadi yang dilakukan Noval. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, dengan cara penghukum tadi ya, posisi penghukum. Nah, penghukum ini ciri-ciri penghukum ya. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Bapak Ibu guru bisa menanyakan kepada dirinya sendiri ya. Hasil, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan memberes kendaraan tersebut dengan paku. Selanjutnya bisa lihat video berikut ini. Ini adalah prosesi penghukum. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu telat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
guru posisi pemukul ya. Ibu gurunya marah-marah tanpa mendengar penjelasan dari muridnya dan terus memberikan hukuman lari mengelilingi lapangan ya. Selanjutnya posisi membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Selanjutnya, ini contoh pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya seperti ini. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumbuhkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, bisa lihat video berikut ini. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Itu tadi posisi kontrol yang membuat merasa bersalah ya. Jadi anak itu merasa bersalah karena sudah terlambat masuk sekolah. Selanjutnya posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantuan demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak
untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri temannya, kontrol teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya adalah seperti ini. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Bisa lihat video berikut ini. Naran, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu maunya ibu kamu. Kamu bukannya ada yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Itu tadi posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau sebagai berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya ini ciri-ciri posisi pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya terus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya seperti ini. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas.
Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Bisa dilihat videonya seperti berikut. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu tadi posisi pemantau. Selanjutnya ini yang terakhir, posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan dirinya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata seperti ini: apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu berbuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Selanjutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Selanjutnya, ini ciri-ciri posisi manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid.
berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Bisa lihat video ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi contoh video posisi manajer. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi mendukung, yang kedua membuat merasa bersalah, dan ketiga teman, yang keempat pemantau, dan terakhir manajer. Kira-kira yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru itu di posisi mana? Ada yang mau jawab? Mungkin Pak Aufik di posisi yang sudah dilakukan. Kira-kira membuat merasa bersalah. membuat merasa bersalah yang posisi kedua ya. Ya, Bu Hasanah mungkin di posisi mana? Yang mana? Manajer. Oh iya, yang manajer ya. Untuk Bu Puji mungkin posisi Terkadang pada posisi teman, kadang memantau, kadang dia membuat rasa bersalah, kadang manajer. Nah, semuanya berarti ya. Kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Gosen tahun 1908, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah ingat dan dipahami. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Itu tadi langkah-langkah untuk pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Selanjutnya ini ada segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu segitiga restitusi yang bisa ditanyakan kepada anak jika anak melakukan kesalahan. Selanjutnya yang pertama kita bahas, menstabilkan identitas. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Guru berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Itu tadi ketiga restitusi. Selanjutnya refleksi perasaan saat ini adalah setelah mengikuti materi pembahasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa target saya setelah ini adalah ada yang mau merefleksikan. Pak Afik mungkin perasaannya bagaimana saat ini? Perasaannya setelah mengikuti materi ini menjadi tahu ya Pak, dari posisi kontrol dulu tadi. Ya. Kemudian
Iya, benar. Kalau saya sendiri kan di posisi membuat merasa bersalah ya, sudah saya katakan, jadi itu kurang tepat. Kemudian target saya ya akan mencoba menjadi posisi sebagai manajer tadi, semoga pola pikir saya terkait 5 posisi kontrol. Terima kasih Pak Opik. Ada lagi? Mungkin Bu Hadis, Bu Maria, Bu Rifa. Nah ini Bu Puji yang paling bisa ya, Bu Puji. Refleksikan. Sudah, Bu Dina mungkin? Nah, Bu Sana? Ya, sudah diwakili Pak Opik tadi ya. Terima kasih Pak Opik. Terima kasih dan salam bahagia. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru semua. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama. Marilah Bapak Ibu kita tutup dengan berdoa. Ayo Bapak Ibu berdoa dulu, jangan main-main itu dulu. Nanti dulu dibuat di tempat sampahnya. Ya. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru bisa kembali. Semoga ya hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa. Semoga ya pagi ini lebih cerah dari pagi kemarin. Mungkin bisa bangun lebih dini untuk bergegas siapkan diri. Apa yang harus ku cari, apa yang harus ku gali, ku tahu. Ku mau jadi sesuatu yang kau tahu itu aku. Ku mau dari dulu, tapi kenyataannya ku masih hanya menunggu. Sama-sama punya takut
tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jurasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Semoga ya hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa. Semoga ya pagi ini lebih cerah dari pagi kemarin. Mungkin bisa bangun lebih dini untuk bergegas siapkan diri. Apa yang harus ku cari, apa yang harus ku gali, ku tahu. Ku mau jadi sesuatu yang kau tahu itu aku. Ku mau dari dulu, tapi kenyataannya ku masih hanya menunggu.